Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak yang di sini. Saya selaku coach dan Ibu Munawar sebagai coach akan melaksanakan praktek Alur Tirta percakapan. Mohon izin untuk observasi. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hana dan Bu Munawaro. Seperti janji kita kemarin pada pagi hari ini kita akan coaching ya. Jadi nanti saya sebagai supervisor dan nanti saya akan melihat, mengamati dan menilai praktek coaching dari Pak Hana dan Bu Munawaro ya. Jadi nanti apakah ada alur tirtanya atau tidak ya. Itu alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab penuh gitu ya. Selanjutnya kira-kira izinkan saya melakukan pertanyaan terlebih dahulu ya sebelum Bapak Ibu melakukan coaching. Yang pertama, kira-kira ada berapa kompetensi yang akan Bapak Ibu kembangkan pada siang hari ini? Untuk praktek coaching yang akan kami laksanakan, kita akan memakai kompetensi yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Hana, jadi nanti ada 3 kompetensi yang akan Bapak Ibu lakukan ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya kira-kira fokus dari kompetensi ini kira-kira apa Pak Hana? Jadi fokus untuk kompetensi yang akan kita lakukan adalah kunci bisa mendapatkan dan menemukan masalah dan mendapatkan solusi yang akan dihadapi pada praktik coaching ini. Baik, Pak Hana, nanti tujuannya sudah bagus, mungkin bisa melakukan praktek coaching. Saya akan melihat dan nanti akan menilai Bapak Hana dan Ibu Munawar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Hana, bagaimana kabar Pak Hana hari ini? Waalaikumsalam Bu Muna, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Muna hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Ada apa Bu Muna? Sepertinya ada hal yang perlu dibicarakan. Iya, mohon maaf sebelumnya. Apa Pak Hana sibuk hari ini? Mudah-mudahan Pak Hana nggak sibuk ya? Oh tidak Bu Muna, hari ini saya lagi santai nih. Kita sama-sama menyempatkan waktu. Memang ada apa ya Bu? Iya, maaf nih Pak Hana, saya mau minta waktu sebentar untuk ngobrol sekitar 15 menit lah. Saya ini sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Hana saya ada mendapatkan sesuatu seperti itu. Kira-kira apa tujuan dari obrolan kita hari ini ya Bu Muna? Tujuan saya ngobrol sama Pak Hana ingin mendapat suatu ide atau solusi, saran atau masukan dari Pak Hana tentang masalah yang saya hadapi saat ini di kelas 7 Pak. Oh iya Bu Muna, jadi Bu Muna ingin mendapatkan solusi dan ide, saran dan masukan mengenai permasalahan yang ada di kelas Ibu ya. Iya betul Pak, saya mau cerita. Di kelas 7 ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Entah kenapa antara anak laki-laki dan anak perempuan atau antara anak perempuan saja itu tidak ada kebersamaan atau kekompakan di kelas. Saat pembelajaran, metode diskusi yang saya lakukan itu seperti tidak berjalan di kelas itu, dan kegiatan di luar pun mereka tidak mau bekerja sama antara satu sama lain. Saya jadi bingung Pak. Oh jadi Bunda merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerja sama kelompok dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan ya? Iya betul Pak. Saya susah sekali membuat anak itu untuk bekerja sama dan kompak seperti itu. Oh iya, tadi Ibu Muna mengatakan murid-murid ini belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Menurut Bu Muna sendiri, idealnya murid-murid di kelas
itu bagaimana ya? Kalau menurut saya sih mereka itu dapat bekerja sama melaksanakan pembelajaran dalam diskusi kelompok dan juga berkolaborasi supaya dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya menurut saya, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Muna lakukan agar murid-murid bisa kompak, bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi kelompok dalam RPP saya dan berharap agar anak-anak itu menjadi aktif dalam bekerja sama dan kompak. Jadi Bu Muna sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di kelas. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan yang akan Ibu laksanakan. Namun karakter kerjasama dan berkolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Iya Pak, mungkin juga saya harus lebih memotivasi murid ya sebelum pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran penilaian sikap lebih saya tekankan dan di akhir kegiatan saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi untuk murid yang aktif bekerja sama dan berkolaborasi. Baiklah, itu yang akan Ibu Muna lakukan dalam pembelajaran di kelas. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan ketika menghadapi peserta didik Ibu di kegiatan di luar? Oh ya, untuk di luar pembelajaran mungkin nanti saya akan mengadakan semacam kompetensi atau pertandingan bergu dan juga sering mengadakan permainan agar murid mengenal satu sama lain lebih mendalam lagi Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus Ibu. Kira-kira pertandingan dan permainan yang cocok untuk dimainkan oleh murid peserta didik Ibu di sana itu apa saja ya? Iya. Kalau melihat kondisi lingkungan sekolah, saya murid itu senang dengan pertandingan seperti sepak bola, kasti, dan permainannya itu seperti engklek dan juga mentalik. Wah, luar biasa itu ide dari Bu Muna. Jadi apa rencana Ibu untuk mencapai semua tujuan tersebut agar tercapai apa yang sudah diinginkan? Jadi saya akan mulai dengan memasukkan motivasi di kegiatan awal pembelajaran sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya akan menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama itu penting dan baik untuk mereka dan juga merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Dan di akhir kegiatan saya akan melakukan refleksi untuk murid. Tidak lupa juga nanti meluangkan waktu di luar pembelajaran untuk melakukan kegiatan permainan atau pertandingan bergu seperti yang saya sebutkan tadi, sepak bola, kasti, main engklek atau main tali supaya melatih bekerja sama murid dan kekompakan murid. Nah, sekarang jika diukur Bu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang ini sebelum mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Posisi saya sekarang itu masih di skala 5. Terus yang Bu Muna inginkan itu di posisi berapa ya? Kalau saya sih paling tidak ya Pak di posisi 9 lah, hampir sempurna inginnya. Baiklah, saya akan mendukung rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukannya itu? Ya, kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Pak, karena itu kan perlu
persiapan yang matang dan juga harus dikonsultasikan ke kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan beliau. Iya, iya. Terus apa komitmen Bu Muna terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya yang jelas, saya akan membuat RPP yang menitik beratkan pastinya pada metode diskusi yang menuntun murid untuk efektif bekerja sama dengan penilaian yang diutamakan pada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan di awal pembelajaran saya ingin memotivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan, dan di luar pembelajaran akan ada permainan atau pertandingan yang akan saya lakukan di antara beberapa permainan yang disukai anak. Minimal salah satunya lah untuk melatih kebersamaan mereka. Baiklah Bu, terus kira-kira siapa yang akan membantu dan akan Ibu libatkan untuk menyiapkan dan merencanakan pembuatan RPP tersebut? Nanti sementara saya akan membuatnya sendiri dulu Pak. Kemudian setelah itu akan saya konsultasikan kepada kepala sekolah, dan saya juga akan minta ditelaah oleh rekan sejawat kalau ada yang perlu direvisi. Baiklah. Nah, menurut Bu Muna, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Alhamdulillah ya Pak. Dari percakapan kita ini ternyata saya sudah mendapatkan ide dan solusi dari masalah yang saya hadapi terkait murid yang susah untuk bekerja sama dan kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah Bu Muna bisa mendapatkan manfaat dari percakapan yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Muna akan membuahkan hasil seperti apa yang diinginkan. Jangan lupa Ibu Muna mencatat setiap perkembangan kemajuan untuk dalam pembelajaran Ibu, nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan-rekan yang lain. Iya, terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya dan ngobrol sama saya serta mencari solusi dari masalah yang saya alami. Sama-sama ya Bu Muna, semoga bisa membuat lebih lega dan bersemangat lagi untuk mendidik muridnya demi masa depan mereka. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Hartoyo, hasil percakapan kita pada kucing kali ini dengan Bu Muna. Terima kasih atas waktunya bisa mengobservasi kegiatan kami. Baik, Pak Hana dan Bu Munawwaroh, terima kasih sudah melakukan praktek coaching. Di sini kalau saya lihat, saya amati sudah memenuhi alur peta, dan juga ada 3 kompetensi yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Ya, jadi sudah bagus sekali dan sudah memenuhi syarat sebagai percakapan coaching. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja Pak ya. Ya. Ya sudah. Itu saya juga permisi ya, ada kegiatan lain. Ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Yuk Bunda. Assalamualaikum Bu Muna. Waalaikumsalam Pak Hartoyo. Gimana kabarnya Bu Muna? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Bu Muna, izinkan hari ini saya dengan Pak Hana mau praktikum coaching ya Bu. Ya, seperti yang sudah kita sepakati bahwa Pak Hartoyo akan melakukan praktik coaching bersama Pak Hana, dan saya di sini bertindak sebagai supervisor untuk mengamati, menilai praktik coaching dari Bapak berdua. Dan di situ nanti yang akan saya amati adalah mengenai alur ceritanya, yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum Pak Hartoyo melakukan coaching, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada praktek coaching hari ini?
yang akan saya kembangkan kompetensinya adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Kak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi coaching yang spesifik yang ingin diobservasi di coaching ini apa Pak? Spesifik kompetensi yang ingin saya capai yaitu penuh dan juga mendengarkan aktif. Jadi ada 2 ya Kak ya. Pertanyaan ketiga, indikator apa tentang tujuan pengembangan yang dicapai dari praktik coaching hari ini? Indikatornya adalah si coach mengetahui permasalahan dan juga nanti si coach bisa mengetahui solusinya. Jadi kita nanti bekerja sama seperti itu. Iya. Baik, itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Silakan Pak Mahartoyo melakukan coaching bersama Pak Hana. Semoga berjalan dengan lancar. Saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Ibu Supervisor. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Wartoyo, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Pak Hana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Wartoyo. Ada apa Pak Hana? Kelihatannya kok hari ini ada yang mau dibicarakan. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Apakah Pak Wartoyo hari ini sibuk? Mudah-mudahan ada waktu kita hari ini untuk melakukan coaching Pak. Oh, alhamdulillah hari ini saya tidak sibuk ya. Memangnya ada apa ya Pak Hana ya? Iya, maaf Pak Wartoyo, saya mau ngobrol sebentar ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit lah. Saya sedang bingung ini, mungkin dengan mengobrol dengan Pak Wartoyo ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Oh gitu, kelihatannya penting banget. Tentang obrolan apa ya Pak Hana ya? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide dan solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan yang ada di kelas saya Pak Wartoyo. Oh, Pak Hana punya masalah di kelas ya. Kira-kira masalahnya tentang apa ya Pak ya? Iya betul Pak. Saya mau cerita untuk di kelas saya. Pada tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Tak mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan dan rasa kekompakan gitu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan saja masih terlihat ada sekat gitu, pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi di kelas ataupun kegiatan di luar kelas, terkesan mereka kurang bersamanya Pak. Saya jadi bingung. Oh, Pak Hana merasa bingung karena kondisi di kelas itu siswa susah untuk bekerja sama ya. Jadi antara siswa belum ada kerjasama kelompok ataupun masih individual ya Pak ya. Iya betul Pak, susah sekali membuat anak untuk bekerja sama, kompak dalam melaksanakan pembelajaran. Oh begitu Pak Hana, jadi siswa Bapak masih belum ada rasa kerjasamanya. Kira-kira idealnya seperti apa kalau di dalam kelas Pak? Ya menurut saya mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok itu secara aktif Pak, bersama-sama dan berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Oh gitu ya Pak Hana ya. Menurut Pak Hana kira-kira apa yang sudah atau mau akan lakukan agar siswa itu mau bekerja sama Pak? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP saya. Berharap agar anak menjadi aktif dalam bekerja sama. Oh gitu, jadi Pak Hana sudah mengajukan memasukkan ke dalam RPP pendahuluan pada kerjasamanya ya. Selanjutnya karakter kerjasamanya sudah dengan kolaborasi dengan anak sudah muncul belum ya? Oh iya Pak, mungkin saya juga harus lebih memotivasi murid sebelumnya pembelajaran ya, dan saat pembelajaran penilaian sikap lebih saya tekankan dan
di awal dan di akhir kegiatan saya. Dan juga saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi untuk murid yang aktif bekerja sama dan berkolaborasi. Baiklah Pak Hana, kalau di dalam kelas sudah dilakukan kerjasama ya, praktik kerjasama. Kira-kira kalau di luar kelas sudah ada praktik kerjasama belum? Oh iya Pak ya, untuk di luar pembelajaran mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan Pak, kompetisi beregu dan sering mengadakan permainan agar murid mengenal satu sama lain. Oh, Lebih dalam. bagus itu ya. Kira-kira pertandingan apa yang akan Bapak lakukan dengan anak-anak? Iya Pak, kalau melihat kondisi Pak ya, kondisi minat anak ya, sekitar lingkungan sekolah saya, murid itu senang melakukan pertandingan sepak bola. Pasti sedangkan permainan yang mereka senang main juga ada eglek dan main tali. Oh gitu. Wah, luar biasa yang Bapak Hana lakukan itu ya. Jadi apa rencana Pak Hana agar tujuan itu bisa tercapai? Jadi saya akan memulai Pak, motivasi di kegiatan pendahuluan sebelumnya masuk di kegiatan inti pembelajaran. Saya akan menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Dan di akhir kegiatan ada refleksi untuk murid. Tidak lupa juga nanti saya akan meluangkan waktu di luar pembelajaran untuk melakukan kegiatan permainan dan pertandingan bergu seperti ya sepak bola, kasti, eglek, basinan, untuk melatih kerjasama dan kekompakan. Nah, kalau diukur dalam skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Hana sekarang di nilai berapa ya Pak ya? Posisi saya sekarang ya masih di skala 5 Pak. Terus yang Bapak inginkan di posisi berapa? Saya sih inginnya paling tidak di posisi 9 Pak. Ya hampir-hampir sempurna gitu. Baiklah, untuk mencapai tujuan itu saya dukung Pak. Kira-kira kapan waktunya ya yang diperlukan untuk melakukan itu? Ya, kira-kira Pak 1 sampai 2 minggu Pak. Karena perlu persiapan yang matang dan konsultasi ke kepala sekolah dulu dan juga mendapatkan persetujuan dan dukungan dari rekan-rekan saya di sekolah. Oh gitu. Terus komitmen Pak Hana apa untuk mencapai tujuan itu atau rencana aksi itu? Yang jelas yang saya akan membuat RPP Pak yang menitik beratkan pada metode diskusi yang menuntut murid untuk aktif bekerjasama dengan penilaian itu diutamakan pada sikap pengetahuan dan keterampilan. Di awal pembelajaran memberikan motivasi minimal 1 sampai 2 minggu ke depan. Dan di luar pembelajaran ada permainan dan pertandingan yang dilakukan di antara beberapa permainan yang disukai oleh anak-anak tersebut untuk melatih kebersamaan dan kerjasama mereka. Baiklah, Pak Hana, kira-kira siapa yang dilibatkan dalam pembuatan RPP tersebut? Nanti saya akan membuatnya sendiri dulu. Lalu saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan tentunya Pak, saya juga akan minta telah rekan sejawat. Barangkali ada yang perlu diperbaiki dan direvisi. Baiklah Pak Hana, kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan pada hari ini? Alhamdulillah Kak ya, dari percakapan tadi saya mendapatkan ide atau solusi dengan masalah saya sendiri terkait murid yang memang belum bisa bekerja sama dan kompak dalam berdiskusi. Alhamdulillah ya, Pak Hana sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Hana akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya Pak ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan yang lain. Terima kasih Pak Hartoyo sudah mau meluangkan waktunya dengan saya mencari solusi masalah yang saya alami. Baiklah Pak Hana,
Semoga bisa membuat Pak Hana lebih semangat lagi dalam mendidik murid-muridnya ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Munawaroh, demikianlah praktikum coaching pada hari ini. Nah, saya izin Bu, silakan saya kembalikan ke Ibu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Praktek coaching kita hari ini berjalan lancar, dan dari pengamatan dan penilaian saya selama coaching tadi, Bapak berdua sudah melakukan alur tirta dalam proses coaching, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Semoga itu bisa nanti diterapkan di sekolahnya untuk rekan sejawat dan juga untuk murid-muridnya. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Pak Hana. Waalaikumsalam Bu Guna, Pak Martoyo. Waalaikumsalam Pak Hana. Iya. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa hari ini saya dan Pak Hartoyo akan melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak Guna dan Pak Martoyo untuk silakan lakukan praktek coaching pada hari ini. Di sini saya akan menilai, melihat, dan mengamati praktek coaching yang akan Bapak Ibu laksanakan. Semoga dalam praktek coaching ini sudah terdapat alur tirta, mana dimensi dari alur tirta ini ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelum praktik coaching akan dilaksanakan, izinkan saya bertanya Bu Muna ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama terkait kompetensi coaching. Jadi kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu akan lakukan pada percakapan hari ini? Untuk praktik coaching hari ini, kompetensi yang akan dilakukan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk kemudian ternyata kompetensi yang akan Ibu dan Pak Marto laksanakan adalah yaitu tentang mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi oleh saya pada coaching kali ini? Iya, kompetensi yang kami minta untuk diobservasi lebih spesifik itu adalah tentang dua hal, yaitu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi kompetensi spesifik ini pada kehadiran mendengarkan lebih aktif lagi dan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Jadi kemudian dari coaching kali ini indikator dari pencapaian tujuan pengembangan. Jadi apa indikatornya dari pencapaian tujuan pengembangan pada coaching kali ini? Indikator dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai hari ini itu adalah bahwa coach itu mengetahui tentang masalah yang dihadapi coaching dan juga memberikan ide atau solusi yang sudah didapat oleh seorang coaching. Baiklah, kalau begitu Bu Nana dan Pak Marto ya, sangat baik sekali dari indikator yang akan praktik Ibu dan Bapak laksanakan. Silakan praktik dimulai. Saya akan mengamati. Terima kasih Pak Hana. Oke. Assalamualaikum Bu Muna, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Hartoyo, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Hartoyo hari ini juga? Alhamdulillah kabar saya juga baik ya Bu ya. Ada apa Pak Hartoyo nih? Sepertinya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Kira-kira Bu Muna punya waktu nggak ya? Sedang sibuk nggak ya? Saya mau ngobrol sesuatu nih Bu.
Oh, tidak, Pak Muhartoyo, hari ini saya santai, tidak sibuk. Memang ada apa ya, Pak? Begini Bu Muna, saya mau ngobrol sebentar ya 15 sampai 20 menit lah ya Bu ya. Saya sedang bingung ini Bu. Mungkin dengan ngobrol sama Bu Muna ada sesuatu yang saya dapatkan. Kira-kira apa ya tujuan obrolan kita hari ini ya, Pak? Nah, dari obrolan ini saya berharap mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan yang akan saya hadapi, yang saya sedang hadapi di kelas 7 ini ya Bu ya. Oh, Pak Muhartoyo ingin mendapat solusi dari permasalahannya. Kira-kira masalahnya tentang apa ya, Pak? Betul ya Bu ya. Saya mau bercerita untuk kelas 7 pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Bu ya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka tidak ada kerjasamanya. Ada semacam clash seperti itu Bu ya. Saat pembelajaran, metode diskusi di kelas, kegiatan di luar juga tidak mau bekerja sama. Jadi saya bingung ini Bu. Oh, jadi Pak Muhartoyo merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam pembelajaran kelas. Betul Bu, susah sekali membuat anak-anak untuk bekerja sama ini Bu. Oh iya, tadi Pak Muhartoyo mengatakan kalau murid-murid Bapak itu belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Betul Bu. Menurut Pak Muhartoyo sendiri, kira idealnya murid-murid Bapak di kelas itu bagaimana ya? Ya menurut saya mereka melaksanakan pembelajaran terutama tugas kelompok secara aktif ya Bu ya. Kemudian bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik gitu ya Bu ya. Iya, ngomong-ngomong nih, apa ada yang sudah Pak Muhartoyo lakukan supaya murid-murid Bapak ini bisa kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya sudah ya Bu ya. Jadi saya sudah memasukkan metode pembelajaran, diskusi pada RPP. Saya berharap agar anak ini aktif dan bekerja sama. Gitu Bu. Oh iya, jadi Pak Muhartoyo sebenarnya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di kelasnya. Ini sudah bagus, Pak, karena metode yang Bapak terapkan itu sudah sesuai dengan tujuannya. Namun karakter bekerja sama atau kolaborasinya masih belum terlihat sepenuhnya yang muncul ya, Pak ya. Oh iya Bu, mungkin saya juga harus lebih memotivasi murid ya Bu ya sebelum pembelajaran. Dan saat pembelajaran, penilaian sikap lebih saya tekankan. Dari akhir kegiatan saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi untuk murid yang aktif dalam bekerjasama dan berkolaborasi. Gitu ya. Oh baiklah, itu yang akan Pak Muhartoyo lakukan di pembelajarannya di kelas. Nah, kalau di luar pembelajaran, kira-kira bagaimana strategi yang akan Pak Muhartoyo lakukan? Oh iya Bu, untuk di luar pembelajaran di kelas nanti akan saya mengadakan semacam pertandingan kompetisi Bu. Untuk kompetisi beregu dan sering mengadakan permainan agar murid mengenal satu sama lain lebih dalam gitu ya. Wah, itu ide bagus ya Pak. Kira-kira pertandingan atau permainan apa ya yang cocok dimainkan oleh murid-murid Bapak ini? Iya Bu, kalau melihat kondisi sekitar lingkungan sekolah saya, murid saya senang dengan pertandingan sepak bola, kasti, sedangkan untuk permainannya mereka senang dengan engklek dan juga main tali Bu. Uh, Wah luar biasa idenya Pak Muhartoyo ini. Jadi kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai semua tujuan tersebut? Jadi begini Bu ya, rencana saya akan memasukkan motivasi di kegiatan pendahuluan sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Saya akan menginformasikan ke anak bahwa sikap bekerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Dan di akhir kegiatan ada refleksi untuk murid. Ya, selanjutnya mungkin tidak lupa juga nanti meluangkan waktu di luar pembelajaran untuk melakukan kegiatan permainan, ya atau pertandingan bergu seperti sepak bola, kasti, engklek dan main tali. Untuk apa? Untuk melatih kerjasama dan juga kekompakan siswa. Nah, jika bisa diukur dalam skala 1 sampai 10 nih Pak,
di mana sekarang posisi Pak Muhartoyo sebelum mencapai tujuan-tujuan tersebut? Posisi sekarang saya masih di 5 Bu. Nah, terus yang Pak Muhartoyo inginkan itu di posisi berapa ya Pak? Yang saya inginkan di posisi 9, ya kira-kira mendekati sempurna lah Bu. Baik, saya akan mendukung rencana Pak Muhartoyo untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukannya Pak? Ya kira-kira 1 sampai 2 minggu ya Bu ya, karena saya juga perlu persiapan yang matang dan saya juga perlu konsultasi dengan kepala sekolah agar mendapatkan persetujuan dan dukungan dari beliau. Terus berbicara tentang komitmen, kira-kira Pak Muhartoyo komitmennya apa terhadap rencana tersebut? Yang jelas saya akan membuat RPP yang menitik beratkan pada metode diskusi yang menuntut murid untuk aktif bekerjasama dengan penilaian diutamakan pada sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Di awal pembelajaran memberikan motivasi minimal waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Dan di luar pembelajaran ada permainan atau pertandingan yang dilakukan di antara beberapa pemain yang disukai anak untuk melatih kebersamaan mereka. Baiklah. Terus kira-kira siapa yang akan membantu Pak Muhartoyo untuk menyiapkan dan merencanakan RPP tersebut Pak? Sementara saya sendiri dulu Bu, lalu dikonsultasikan kepada kepala sekolah dan minta telaah rekan sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi atau diperbaiki. Baiklah. Nah, menurut Pak Muhartoyo, apa yang sudah kita dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang terkait dengan murid di sini yang belum bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah ya Pak Muhartoyo, kita sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Mudah-mudahan rencana Pak Muhartoyo akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Jangan lupa untuk mencatat setiap kemajuannya, nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk rekan-rekan yang lainnya di sekolah. Ya, terima kasih ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami Bu. Sama-sama Pak Muhartoyo, semoga bisa membuat Pak Muhartoyo lebih lega dengan ngobrol seperti ini dan bersemangat lagi untuk mendidik murid-muridnya di masa depan mereka. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian Hana, kami sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Muhartoyo. Kira-kira bagaimana hasil observasi dari Pak Hana untuk kami? Baiklah ya, sebelum menghadap Pak Muhartoyo, praktik coaching sudah dilaksanakan sangat baik dan memenuhi alur tirta dari tujuan, aksi dan tanggung jawab. Mungkin ini sudah sampai di sini saja untuk observasi dari saya. Jadi kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan Pak Muhartoyo sebagai Duki sudah bisa menemukan dari masalah yang sudah ditemuinya sendiri. Gitu. Iya, terima kasih banyak untuk hasil observasinya Ya. Pak Hana. Ya. Demikian, Sama-sama. sampai berjumpa lagi. Sama-sama ya. Oke, sama-sama.